screen dulu ya. Teman-teman gimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Luar biasa, Pak. Sehat, Pak. Mantap. Semoga semuanya sekeluarga juga sehat ya, nggak ada masalah, nggak ada sakit apapun. Saya akan share screen dulu. Oke. Bisa lihat? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, ya. Jadi kemarin itu kita kan baru bahas setengah dari materi yang pertama. Kita udah belajar tentang bagaimana perencanaan itu berbeda zaman sebelum reformasi keuangan kan. Dulu tuh sistemnya shopping list, pokoknya apa yang dipengenin dibeli gitu ya, diusulkan. Kalau sekarang itu harus berbasis outcome, mau bikin apa, mau buat apa, baru tujuannya menghasilkan apa, dari situ baru ketahuan. Berarti untuk menghasilkan itu perlu input apa, berapa duit butuhnya, gitu ya kan. Terus kita udah bahas juga tentang bagaimana perencanaan dan penganggaran itu ibaratnya entitas yang bertanggung jawab itu berbeda. Kalau perencanaan pembangunan secara nasional itu di Bappenas, penganggarannya ada di Kementerian Keuangan, gitu kan. Terus kita juga sudah bahas ini dasar hukumnya. Bentuk nyata dari perencanaan pembangunan itu adalah adanya dokumen yang berkesinambungan atau sinkron antara RPJP, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang jangka waktunya adalah 20 tahun. Lalu RPJP itu diterjemahkan ke dalam RPJM, yang jangka waktunya adalah 5 tahun. Berarti satu RPJP ada 4 RPJM, ya kan? Dan kita saat ini adalah pada RPJM keempat, gitu ya, pada saat periode ini. Jadi untuk tahun 2020 sampai 2024 kita ada di masa RPJM keempat atau termin terakhir dari RPJP, gitu. Lalu setelahnya ada rencana kerja pemerintah nasional yang bersifat tahunan, namanya RKP, gitu ya. RKP ini adalah penerjemahan dari RPJM yang 5 tahun. Berarti di dalam satu RPJM terdapat 5 RKP, kira-kira begitu. Lalu RKP itu kan di levelnya nasional, gitu ya, levelnya nasional. Lalu setiap kementerian lembaga juga membuat rencana kerja tahunannya, gitu ya, namanya RenJKL, gitu. Ini definisinya. Dan ini juga yang kemarin bahwa sekarang itu proses pendekatan kalau mau membuat perencanaan itu dia tidak hanya bersifat politik saja, gitu ya, nggak dari atas ke bawah. Suara saya bisa terdengar jelas, terputus-putus atau tidak? Jelas, Pak. Oke, jadi proses perencanaan pembangunan sekarang itu minimal harus terdiri dari 5 aspek, gitu ya, 5 pendekatan yang digunakan secara bersama-sama, gitu ya. Pendekatan politik, teknokratik kan kita udah bahas ya. Ini adalah pendekatan yang perencanaan yang dibuat dengan memperhatikan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif. Biasanya yang bikin ini rancangan teknokratik ini Bappenas, gitu. Jadi ini secara ilmiah kondisinya bagaimana, dikaji dan sebagainya. Selain politik dari atas, gitu ya, dari presiden dan sebagainya, ada juga teknokratik secara ilmiah, ada juga partisipatif, gitu ya, karena bisa jadi terlewat dari aspek politik dan teknokratik tidak memperhatikan apa yang dimau oleh elemen masyarakat. Karena kan yang mau akhirnya pembangunan itu kan untuk masyarakat, maka masyarakat pula yang harus berpartisipasi dalam keterlibatannya. Ini partisipatif ya, elemen pendekatan yang ketiga. Yang keempat, atas bawah atau top down. Artinya ada bagian pendekatan di mana perencanaan itu harus diarahkan dari atas, gitu. Terutama untuk yang bersifat umum. Contohnya misalnya presiden mengatakan, oke, 5 tahun ke depan kita fokusnya ke infrastruktur. Lalu 5 tahun ke depannya lagi kita sekarang fokusnya ke SDM, gitu ya. Itu kan arahan dari atas, gitu ya. Nah, ada lagi arahan, ada juga pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Berarti ini levelnya dari Satker ke kementerian lembaga, dari kementerian lembaga sampai ke levelnya nasional, gitu ya.
Ini untuk menerjemahkan maunya yang dari atas bawah tadi. Gitu. Ini 5 pendekatan inilah yang melekat dalam setiap proses perencanaan pembangunan kita, gitu ya. Ini bagaimana periode perkembangan perencanaan ya, dari dulu ada nama istilah GBHN dengan Repelita, lalu berkembang akhirnya berubah menjadi RPP, RPJM, dan RKP istilahnya sekarang. Terus kita juga udah belajar di minggu lalu tentang bagaimana RPJP itu dibuat itu dengan melihat pemikiran visioner dan juga evaluasi RPJP sebelumnya kalau ada gitu ya. Baru ini dirancang menjadi rancangan awal, masih draft awal RPJP nasional. Draft awal ini, rancangan awal ini dimusrenbangkan. Musrenbang ini adalah kepanjangan dari Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan. Ini adalah bentuk pendekatan partisipatif atau pendekatan yang ketiga tadi. Kan ada 5 pendekatan, ya. Ada pendekatan bottom up sama partisipatif gitu ya. Nah, disinilah partisipatifnya terlihat. Dari sini pemikiran visioner ini bisa bersifat politik dan juga gabungan dengan teknokratik. Jadi Bappenas sudah nyusun nih rancangan awalnya gitu. Nah, terus jadilah rancangan akhir. Rancangan akhir ini sudah berdasarkan pertimbangan dengan elemen masyarakat, gitu kan? Terus diajukan presiden ke DPR, maka disahkanlah RPJP nasional. Nah, yang perlu diingat, RPJP nasional itu bentuknya adalah undang-undang. Artinya kesepakatan antara wakil rakyat, yaitu DPR, dengan pemerintah. Gitu ya. Jadi RPJP itu undang-undang. Tapi kalau RPJM dan RKP itu perpres atau presiden yang menentukannya. Gitu kan. Kenapa? Karena satu RPJM itu kan 5 tahun, gitu ya. Ini 5 tahun ini yang menjadi visi misi program prioritas capres, gitu. Saya udah singgung kan kemarin itu ya, bagaimana biasanya program program kampanye dan sebagainya itu biasanya disinkronkan dengan visi misi program prioritas capres itu dan nanti diwujudnya dalam RPJM itu, gitu ya. Walaupun nggak sama persis ya kenyataannya, karena kan kadang-kadang kan waktu politik pengennya ini itu ternyata nggak visible, nggak mungkin dilakukan. Jadi nggak serta-merta semua janji kampanye itu akan menjadi RPJM. Kenapa? Karena RPJM itu harus melihat RPJP. Gitu kan. Jadi visi misi program Capres itu harus mengikuti langkah-langkah RPJM nasional. Gitu. Makanya saya sudah singgung pertemuan minggu lalu, di mana dulu itu waktu zamannya Prabowo dan Jokowi mencalonkan presiden di tahun 2019, waktu saat kampanye kedua calon presiden itu diundang oleh Bappenas, dipaparkanlah di situ bagaimana rencana pembangunan jangka panjang dan RPJM di 2020 dan 2024. Nah, dari situ baru disampaikan, berarti bapak-bapak kalau mau bikin visi misi presiden, calon kampanye jangan jauh-jauh dari RPJM, gitu intinya. Makanya kalian lihat waktu itu ada akhirnya salah satu calon yang mengubah visi misi termasuk tagline-nya, program prioritasnya gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan karena dia galau, maksudnya nggak konsisten, tapi dia mau mengikuti dengan arah pembangunan nasional gitu. Nah, selain jadi dasar visi misi program Capres, RPJP ini juga tentunya jadi dasar atau rancangan awal RPJM nasional, gitu ya. Oke, nah ini adalah isi visi misi RPJP kita dibuat dari yang 20 tahun, ini 2024 ya. Mandiri, maju, adil, dan makmur. Ini kan yang ada di pembukaan dasar 45 ya. Mandiri, maju, adil, makmur, gitu. Mandirinya di sini dijelaskan, ya artinya kehidupannya sederajat, sejajar dengan bangsa lain, dan mandiri, mengandalkan pada kemampuan kekuatan sendiri. Maju artinya kualitas SDM-nya maju, kita memenuhi tingkat kemakmuran tertentu, dan secara politik dan hukum kita mantap. Gitu ya. Adil, tidak ada diskriminasi. Terus makmur, itu diukur dari pemenuhan kebutuhan hidup. Gitu ya. Nah, ada juga misi dari pembangunan nasional itu. Oke. Nah, itu kayaknya kita sampai situ ya, kalau nggak salah, atau udah sampai RPJM.
Tapi oke lah, kita ulangin lagi sedikit di RPJM. Nah, itu tadi RPJP. Nah, gimana cara bikin RPJM? Nah, kalau RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang jangka waktunya adalah per 5 tahun, jadi satu RPJM itu untuk termin waktu 5 tahun gitu ya. Ini prosesnya itu dia buat rancangan awal dulu ya kan, rancangan awal RPJM. Tapi gimana rancangan awal itu disusun? Ada 3 sumbernya. Pertama, rancangan awal RPJM itu disusun harus melalui RPJP nasional, ya kan, yang udah jadi undang-undang itu tadi. Itu adalah dasar yang pertama. Yang kedua, itu adalah berdasarkan rancangan teknokratik. Ini rancangan teknokratik ini dibuat oleh Bappenas, gitu ya, dan tim lah, gitu ya. Terus yang menjadi dasar membuat RPJM itu adalah ya visi misi program prioritas si calon presiden yang sudah menjadi presiden itu gitu ya. Nah, 3 ini dikombinasikan maka menghasilkan rancangan awal RPJM gitu. Nah, di sini rancangan awal RPJM ini lalu kemudian dibawa ke dalam rapat pemerintah yaitu sidang kabinet yang tentunya ada menteri-menteri, seluruh menteri dan jajarannya ya. Di sidang kabinet itu. Nah, atas dasar sidang kabinet itu, maka dihasilkan rancangan RPJM yang sudah berdasarkan sidang kabinet ya. Gitu. Nah, atas dasar itu, lalu si kementerian lembaga, ini kan tadi kalau RPJM itu levelnya nasional ya, itu adalah dokumen nasional, bukan dokumen per KL gitu ya. Lalu RPJM itu menjadi dasar, rancangan RPJM itu menjadi dasar pembuatan Renstra KL. Apa itu Renstra? Renstra KL itu adalah Rencana Strategis Kementerian Lembaga. Rencana Strategis Kementerian Lembaga itu apa? Itu adalah rencana 5 tahunan dari Kementerian Lembaga. Jadi mirip kayak RPJM, sama-sama 5 tahun, tapi skopnya yang berbeda. Kalau RPJM secara nasional, lintas kementerian. Kalau Renstra KL itu adalah per kementerian. Gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan top down itu tadi, 5 pendekatan kan. Tadi ada pendekatan teknokratik, rancangan teknokratik gitu kan ya. Ada pendekatan politis, visi misi program presiden gitu kan ya. Ada pendekatan top down gitu ya kan. Udah dia suruh ke bawah. Oke, rencana RPJM kita gini. Sekarang kalian buat rencana 5 tahunannya kalian berdasarkan rancangan RPJM ini. Gitu. Bisa kebayang ya kira-kira ya. Misalnya, oke, RPJM kita adalah peningkatan SDM. Intinya kan banyak tuh program-programnya, proyek-proyeknya banyak. Anggaplah satu lah gitu. SDM. Oke, sekarang setiap KL harus membuat rencana 5 tahunan gimana caranya meningkatkan SDM. Gitu, kira-kira gitu ya. Maka mereka, oh siap Pak, kita akan buat. Nah, inilah yang menjadi top down tadi. Lalu ini juga menjadi bottom up. Kenapa? Karena usulan dari bawah itu, yaitu dalam hal ini dari Renstra KL, ya kan? Ini kan dari Renstra KL. Oh kita gini, bikinnya gini. Nah itu diakomodasi, direkap menjadi rancangan RPJM nasional, gitu. Bisa kebayang ya. Jadi berdasarkan yang sudah diperintahkan, lalu mereka buat usulannya ditampung jadi rancangan RPJM nasional. Dari rapi, lebih rapi. Nah, tapi ada yang unsur yang belum terpenuhi dari 5 pendekatan itu. Kan yang tadi baru politik, baru teknokratik, top down, bottom up, ya kan? Ada yang belum, yaitu pendekatan pandangan masyarakat gimana? Suara saya bisa jelas? Tadi sinyalnya ada keputus nggak saya? Iya, Pak. Iya, Pak, agak putus-putus. Sekarang? Sekarang Enggak kayaknya. putus-putus. Masih putus-putus juga. Oke.
Ya, jadi dari proses awal sampai rancangan RPJM nasional ini baru dari perspektifnya pemerintah. Walaupun pendekatannya sudah melalui 4 pendekatan, tapi ada unsur yang sangat kurang. Yaitu gimana pandangan masyarakat terhadap rencana pembangunan ini. Kalau nggak ada namanya pandangan masyarakat ini, maka negara kita adalah negara otoriter. Ya kan? Otoriter itu ya pokoknya maunya pemerintah itu yang dijalankan. Nah, kita kan enggak. Kita harus mempertimbangkan partisipasi dari masyarakat. Ya kan? Maka hasil rancangan RPJM nasional itu dilakukan rapat atau musyawarah dengan masyarakat melalui musrenbang. Ini biasanya 2 bulan setelah presiden dilantik. Hasilnya maka menjadi rancangan akhir RPJM. Jadi RPJM itu rancangan ada macam-macam namanya ya. Ada rancangan awal RPJM, ada rancangan RPJM nasional, ada rancangan akhir RPJM. Gitu kan. Nah, rancangan akhir ini yang sudah berdasarkan masukan dari masyarakat, ini lalu disidangkan lagi dalam sidang kabinet. Gitu. Nah, atas hasil dari sidang kabinet ini, maka disepakatilah, oke, inilah RPJM kita. Maka RPJM-nya disahkan, dijadikan peraturan dalam bentuk perpres. Gitu. Jadi, dalam bentuknya adalah peraturan presiden. Nah, atas RPJM yang sudah jadi tadi, ya kan tadi di awal ada rancangan Renstra KL kan, ini sebagai dasar membuat rancangan RPJM nasional. Atas dasar RPJM yang sudah disahkan lagi, maka kementerian lembaga merevisi rancangannya, rancangan Renstra KL-nya. Dia revisi, dia sesuaikan dengan RPJM gitu, yang sudah disahkan. Kenapa? Karena ini kan masih rancangan yang belum mempertimbangkan masukan masyarakat. Masih terjadi bisa banyak proses yang dinamis di sini ya, ada berubah dan sebagainya. Maka di sini kementerian lembaga merevisi Renstranya, tapi nggak dari nol gitu, dia udah ada rancangan awalnya yang ada di sini. Kira-kira gitu proses dari RPJM, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini adalah kondisi RPJM 1 kita sampai 4. Ini dari 2005 sampai 2009. Fokusnya di ini ya, menata NKRI gitu ya, negaranya tetap aman gitu, damai. Ini isunya waktu itu masih ini ya, perpecahan dan sebagainya. Nah, di 2010 peningkatan teknologi dan SDM, meningkatkan kualitas SDM, tapi tetap memperhatikan NKRI ya, konsep NKRI. Lalu yang ketiga, ini adalah masa Susilo Bambang Yudhoyono ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, RPJM 1 dan 2. Lalu RPJM 3 adalah masa di mana Pak Jokowi gitu ya. Fokusnya di pembangunan secara menyeluruh. Makanya kita dengar pada periode pertama itu Presiden Jokowi selalu menyebutkan membangun dari pinggiran gitu ya. Karena konsepnya adalah pembangunan harus menyeluruh, adil di perbatasan, di Papua. Makanya tol Papua, jalan Papua itu lintas Papua dibangun, di Sumatera dan sebagainya. Gitu. Terus yang RPJM 4 ini mulai dia fokusnya ke SDM Indonesia yang maju, adil dan makmur, tapi pembangunannya tetap dipercepat. Gitu. Kira-kira gitu ininya ya. Penjelasannya. Nah, setelah RPJM tadi kan diturunkan lagi ya, itu kan rencana menengah ya, jangka menengah. Maka perlu diturunkan lagi ke level yang lebih aplikatif atau lebih pendek waktunya, yaitu RKP, Rencana Kerja Pemerintah, yang sifatnya adalah tahunan. Lagi-lagi penyusunannya mirip-mirip dengan tadi penyusunan di RPJM. Pendekatannya juga memperhatikan pendekatan 5 pendekatan tadi, gitu ya. Politik, teknokratik, dan sebagainya tadi. Bagaimana pertamanya? Nah, jadi gini, rancangan Renja KL itu
Renja KL itu memperhatikan banyak hal. Pertama, dia memperhatikan rancangan awal, kita membahas RKP ya. Nah, rancangan awal RKP itu dia memperhatikan RPJM tentunya ya, karena RPJM itu kan dasarnya untuk RKP gitu ya. Nah, terus dari RKP ini gitu ya, ini dia harus membuat kementerian lembaga, ini proses top down-nya ya, top down-nya dari atas ke bawah diperintahkan untuk membuat rancangan Renja KL gitu. Tapi kan kita ingat sebelumnya kementerian lembaga sudah membuat Renstra KL, rencana strategis kementerian lembaga yang sifatnya 5 tahun. Di mana Renstra KL harus sinkron dengan RPJM nasional yang juga sama-sama 5 tahun. Nah, berarti waktu kementerian lembaga diminta untuk membuat renja yang sifatnya tahunan, dia harus memperhatikan 3 aspek. Pertama, gimana rancangan awal RKP-nya yang diusulkan dari pemerintah, istilah ini dari top ya, dari atas. Dia harus juga memperhatikan Renstra yang sudah disahkan di level kementeriannya bagaimana. Lalu ada namanya istilahnya pagu indikatif. Apa sih pagu indikatif? Nah, kalian kalau pagu indikatif itu tinggal search aja kalau mau definisinya ya. Kalau sekedar buat ujian, apa definisinya, tinggal search aja. Tapi intinya begini nih. Pagu indikatif itu kayak kalau misalnya, kan di RPJM kan kita udah tahu, pemerintah mau 5 tahun lagi mau ngapain, gitu kan? Rencananya pengen buat apa. Terus dibagi lagi. Proyek 5 tahun itu dibagi dalam 1 tahun. Itulah di dalam RKP, gitu ya kan? Nah, di dalam RKP itu misalnya pembangunan jembatan atau pembangunan jalan lintas Papua, gitu kan. Nah, pembangunan jalan lintas Papua itu berarti pihak mana saja yang terkait dengan itu. Misalnya di Renja KL siapa? Kementerian PUPR terutama, gitu kan. Nah, kalau di sini bicara tentang butuh duitnya berapa, ya kan? Tapi kita nggak bisa pungkiri butuh duitnya berapa dengan kemampuan duit yang kita miliki berapa, itu 2 hal yang berbeda. Biasanya ada selisih. Makanya itu kita sebut istilahnya gini, ada istilahnya kebutuhan fiskal. Kebutuhan fiskal itu gampangnya itu kita butuh duit berapa gitu ya. Ada namanya kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal itu sebetulnya kalau bahasa sehari-harinya, gua mampunya berapa. Jadi kalau kalian bilang, misalnya contohnya gini kan, ayo kamu beli mobil, oh itu tidak sesuai dengan kapasitas fiskal saya. Intinya sebetulnya lu nggak ada duit, gitu, ya kan? Artinya kapasitas fiskal itu adalah kemampuan kita menghasilkan uang. Kalau di APBN itu posisinya adalah posisi penerimaan yang bisa kita dapat, gitu kan? Nah, itu kan ada selisih kan, kebutuhan sama kemampuan itu kan nggak selalu seimbang, makanya ada fiscal gap istilahnya kan, atau kesenjangan fiskal. Fiscal gap itu adalah selisih dari kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal, ya kan? Nah, karena ada fiscal gap ini, makanya bangun jembatan itu sekian gitu kan. Nah, pagu indikatif ini adalah ceritanya gini, oke, kita mau bangun jembatan nih, atau kita mau bangun jalan, gitu kan. Oke, Kemen PUPR, lu buat deh rencananya gimana. Gitu ya. Tapi lu inget ya, dana kita terbatas, jadi usulan lu nggak boleh lewat dari ancer-ancer anggaran sekian rupiah. Gitu. Jadi ini kayak emak-emak ngasih tahu, boleh belanja apa aja, tapi nggak boleh lebih dari 20.000. Gitu kira-kira. Iya kan? Gimana caranya? Terserah lah, lu ngerampok kayak, lu apa kayak nyuri kayak di Indomaret, ibaratnya gitu. Tahu ya, artinya pagu indikatif itu adalah ancer-ancer anggaran yang harus diusulkan oleh KL yang nggak boleh dilebihin. Kenapa sih pemerintah ngebatasin? Ya karena dia terbatas kapasitas fiskalnya. Kalau di rumah kok mak lu batasin? Ya karena bapak lu terbatas penghasilannya, ibaratnya gitu. Jadi makanya ada namanya istilahnya pagu indikatif. Artinya dalam membuat rancangan Renja KL ada 3 aspek yang perlu dilihat. Pertama, rancangan awalnya seperti apa dari RKP, lalu dilihat karena Bappenas dengan DJA kan ngukur tuh.
kita butuh duitnya sekian, tapi dananya sekian. Harus dibagi dengan masalah kesehatan, harus dibagi dengan masalah ibu, anak, pendidikan. Kan nggak mudah, seperti ibu membagi alokasi kan. Nah, maka dibatasi. Akhirnya dibuatlah top down yang tadi itu namanya rancangan Renja KL gitu. Nah, hasilnya rancangan Renja KL ini setelah ditelaah, direkap antar semua lintas kementerian lembaga, itu digunakan untuk memperbaiki rancangan awal RKP yang tadi yang awal gitu. Maka dihasilkan namanya rancangan RKP yang sudah memperhatikan usulan dari bawah atau bottom up tadi, gitu kan. Lagi-lagi ini harus dilihat aspek masyarakat gimana nih. Setuju nggak, sesuai nggak, perlu diperbaiki nggak, maka dibuat lagi namanya musrenbang yang levelnya tahunan untuk RKP. Hasilnya namanya rancangan akhir RKP. Rancangan akhir itu disidangkan dalam sidang kabinet, maka jadilah RKP yang sudah disahkan dengan Perpres gitu. Nah, karena RKP-nya sudah disahkan, dan ada pasti perubahan, maka Renja yang sudah dibuat draftnya di awal sini harus diubah juga, mirip seperti tadi yang Renstra KL tadi, gitu ya. Jadi Renjanya harus disesuaikan juga, gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan RKP ini, itu dia nggak bisa sekedar asal buat. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Di dalam RKP itu semua sasaran, program, kegiatan sifatnya harus sudah measurable dan workable. Artinya nggak melangit gitu ya. Artinya rencana yang melangit tapi nggak bisa dilaksanakan. Dia harus bisa terukur. Bagaimana cara ngukurnya? Kalau misalnya bicara RKP-nya adalah meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat gitu. Nah, itu nggak terukur. Cara ngukurnya gimana meningkatkan tingkat pengukuran? Misalnya tingkat anak putus sekolah di bawah 0,5%, itu lebih terukur gitu. Bisa ngukurnya. Nah, terus yang kedua harus workable, disesuaikan dengan kemampuan dan juga ketersediaan anggaran. Kira-kira gitu ya. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa baca di sini keterangannya. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi saya sampaikan, tapi dengan melihatnya dari perspektif subjek yang berbeda-beda. Gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa RPJM itu kan sudah ada di Bappenas ya, sudah ada di Bappenas. Dari RPJM ini dijabarkan menjadi rancangan awal RKP, gitu kan. Nah, rancangan awal RKP ini tentunya sudah memperhatikan aspek kondisi keuangan negara dan kondisi moneter, statistik, data-data yang ada saat itu, gitu ya. Lalu menjadi rancangan awal RKP. Rancangan awal RKP itu juga sudah memperhatikan Renja KL gitu ya nantinya gitu ya. Nah, ini dibawa ke sidang kabinet, atas dasar sidang kabinet ini lalu dibuat juga tadi sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama ancar-ancar anggarannya berapa atau sebutnya dengan istilahnya pagu indikatif gitu ya. Terus dibuatlah menjadi Renja KL, penelaahan untuk Renja KL gitu ya. Ini rancangan Renja KL ini adalah yang sudah diusulkan untuk masing-masing KL tadi ya, gitu. Terus Renja KL itu direkap semua, menjadikan rancangan RKP seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadikan rancangan RKP. Nah, di sini ini yang menambahkan informasi yang lain, membawanya kepada aspek pemerintah daerah ya. Tadi kan kalau rancangan RKP langsung aja musrenbang ya, musrenbang langsung sidang kabinet Perpres gitu kan. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci. Rancangan RKP awal itu dibawa dulu ke musrenbang provinsi, level provinsi. Kenapa? Karena pada saat juga yang bersamaan, si daerah juga kan melakukan penyusunan RPJM daerah dan RKP daerah gitu. Jadi supaya pembangunan daerah dan nasional nggak tumpang tindih, dokumennya harus disinkronkan. RPJM nasional disinkronkan dengan RPJM daerah, RKP-nya harus disinkronkan dengan RKP daerah. Jangan sampai nasional sudah menganggarkan, merencanakan, membangun, misalnya lintas Papua tadi ya, Pemprov Papua juga melakukan hal yang sama gitu, tumpang tindih kan. Makanya disinilah dilakukan dengar pendapat, namanya musrenbang provinsi. Gitu. Nah, hasil dari musrenbang provinsi dibawa ke level nasional. Gitu. Setelahnya
bahwa level nasional itulah menjadi rancangan akhir RKP yang disidang kabinetkan untuk menjadi RKP. Gitu. Lalu RKP ini tadi sudah tahu ya, ini yang menjadi dasar untuk pembuatan Renja KL. Gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Di saat yang bersamaan, RKP yang sama yang sudah disahkan itu juga dasar untuk daerah. Kan dia sudah membuat rancangan RKP daerah kan di sebelumnya. Nah, ini dia menyempurnakan lagi berdasarkan RKP yang disahkan. Karena dia diwajibkan menyusun RKP daerah harus memperhatikan RKP yang sudah disahkan di level pemerintah pusat. Gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan sederhana gitu, mana lebih dulu RKP atau Renja KL gitu. Nah, makanya kalian perlu membedakan. Ada istilah kalau di RKP ya, rancangan awal RKP, ini kemudian dirubah menjadi rancangan RKP, lalu menjadi rancangan akhir, baru jadi RKP. Gitu ya. Kalau di duluan draftnya mana? Duluan draftnya RKP, gitu kan ya. Lalu di Renja juga ada rancangan Renja menjadi Renja KL, gitu. Jadi mana yang dulu? Ya tentu saja RKP lah yang duluan, gitu kan. Karena atas dasar RKP yang sudah jadi Perpres inilah Renja KL disahkan, gitu kan ya. Walaupun dalam menyusun RKP ini harus memperhatikan rancangan Renja KL, gitu. Nah, di sini kita kelihatan, setelah RKP disahkan melalui Perpres, RKP menjadi acuan dalam menyempurnakan rancangan Renja KL menjadi Renja. Gitu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Gitu ya. Nah, kalau begitu kita menyimpulkan, RKP itu jadi pedoman buat apa aja sih? Tadi kan sudah kita bahas. Pertama, RKP itu menjadi pedoman pemerintah untuk menganggarkan uangnya di APBN. Jadi APBN itu butuh RKP, gitu kan sebagai dasarnya. Lalu RKP itu juga adalah menjadi pedoman untuk kementerian lembaga dalam hal menyempurnakan Renja KL-nya, rancangan Renja KL-nya menjadi Renja yang sudah disahkan. Tadi kan Renja itu rancangannya kan yang menjadi dasar penyusunan RKP kan. Terus yang ketiga, RKP juga menjadi dasar Pemda untuk membuat RKPD. Gitu. Tadi kan sudah ada nih di gambarnya. Nih. Gitu ya. Jadi dia butuh RKP. Begitu juga KL dia butuh RKP untuk melakukan menyusun renjanya. Gitu. Nah, isi dokumennya itu apa aja sih RKP itu? Pertama, buku 1 ini berisi inilah ya, kebijakan umum, kondisi umum, kerangka ekonomi makro, arah kebijakannya seperti apa, itu ada di dokumen RKP-nya. Lalu di buku 2-nya, ini tentang prioritas pembangunan nasional. Arahnya mau kemana sih? Gitu. Nah, RKP itu kan sifatnya harus komprehensif kan? Dia nggak boleh hanya memperhatikan aspek ekonomi doang. Nah, di sini dijelaskan semuanya harus tertulis bagaimana bagaimana prioritas pemerintah untuk 9 bidang itu tadi. Makanya kan ada kalian waktu bahas harus perencanaan itu harus lintas sektor dan juga lintas wilayah. Nah, ini adalah bentuk dari lintas sektor tadi. Nggak hanya memperhatikan aspek ekonomi, harus juga memperhatikan iptek, sarpras, politik, dan seterusnya. Tapi dia juga harus lintas wilayah. Artinya apa? Pemerintah nggak bisa ngelihat aspek ekonominya, aspek bidangnya aja atau sektornya aja. Kenapa? Kalau begitu caranya, misalnya nih gini, kan ekonomi itu mau nggak mau kita bicara berapa mayoritas itu perkembangan ekonomi itu ada di Jawa kan. Nah kalau begitu, prioritas pembangunan itu akan hanya di Jawa saja kalau hanya memperhatikan sektor gitu. Tapi prioritas pembangunan itu harus memperhatikan aspek kewilayahan juga. Dia harus melihat wilayah-wilayah besarnya. Gimana prioritas pembangunan di Papua, di Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Bali, dan Sumatera. Dengan tetap memperhatikan 9 bidang tadi, sektor-sektor tadi. Ini yang makanya disebutkan perencanaan pembangunan itu harus adil, yang merata. Itu tadi tuh begitu. Merata, artinya direncanakan bukan hanya di fokus tempat tertentu. Adil itu bukan berarti sama rata, gitu kan? Samalah uang jajan anak yang udah kuliah nggak harus disamakan dengan uang jajan anak SD, gitu kan? Keadilan itu tidak harus merata, gitu. Jadi kalau kalian berpikir
Pak udah dibikin begini, tapi kok di tempat saya lebih kecil pembangunannya daripada di Jawa gitu. Nah, perhitungan keadilan itu kan harus proporsional ya, menurut saya begitu. Oke, nah ini tadi narasi ini adalah penjelasan dari apa yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalian tinggal membaca aja lagi gitu. Sampai yang di sini juga. Oke. Tadi sudah sampai di RKP. Nah, sekarang di Renja. Renja KL. Gitu ya. Di Renja KL ini adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra gitu ya. Dan dia disusunnya mengacunya ke RKP gitu ya. Jadi kalian dibedakan ya, Renja Renstra itu levelnya KL. Kalau RKP, RPJM, RPJP itu levelnya nasional. Dia tidak melihat KL-an-nya gitu ya. Nah, isi dokumennya itu ada 3. Formulir 1, 2, dan 3 gitu ya. Di sini, nah kan kita kan penganggaran kita kan namanya istilahnya berbasis kinerja, ya kan? Kita juga tadi udah bahas di awal setelah reformasi itu, fokus dari perencanaan itu adalah berbasis outcome, ya kan? Maka di Renja itu harus dijelaskan lebih banyak tentang apa sih target kinerja yang mau dicapai, gitu kan? Dan informasi kinerjanya seperti apa sih? Visi misi, program, kegiatan, dan indikasinya seperti apa? Nanti ada contoh dokumennya. Nah ini dia. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, kita lanjut dulu ya. Oke, ini namanya dokumen Renja. Karena Renja berarti setiap kementerian lembaga mengisinya, gitu ya. Di sini dokumen Renja ini dijelaskan visi misi dari kementerian lembaga itu apa. Nah, disinilah yang saya sebutkan tadi dia harus memperhatikan RKP. Di dokumen Renja tadi dia harus menjelaskan dia itu kebagian mengerjakan prioritas nasionalnya pemerintah yang mana nih. Di sini dituliskan. Tadi kalau pembangunan jalan lintas Papua misalnya gitulah ya. Di sini ada dituliskan. Tapi nggak berhenti di situ. Gitu. Terus rupiahnya dialokasikan berapa? Nggak sesederhana itu. Harus dijelaskan tujuan prioritas nasional itu sasarannya mau mencapai apa sih? Gitu ya. Misalnya tadi kalau Jalan Papua berarti menghubungkan antara pusat-pusat perekonomian, gitu kan. Tapi kan menghubungkan pusat perekonomian itu di lintas kota itu kan nggak terukur. Kan padahal tadi Renja itu harus measurable, RKP itu harus measurable. Lalu gimana? Maka harus ada indikator. Gimana cara tahunya kalau sasaran strategis itu sudah tercapai? Berarti ada indikator kinerja, gitu ya. Ini adalah yang menentukan, oh kalau indikatornya sudah terpenuhi, berarti kita udah mencapai sasaran strategis ini. Misalnya contohnya, oh indikatornya adalah harga barang di kota A dan kota B relatif sama, gitu ya, misalnya. Atau apa-apa gitu dituliskan. Nah, itu semuanya dibuat. Gitu. Dan bukan berhenti di situ, prioritas nasional diterjemahkan menjadi SS. SS ini lalu dikerjakan lagi. Oke, lu mau bikin menghubungkan pusat perekonomian di kota-kota di sana. Bentuk nyatanya apa? Nah, bentuk nyatanya adalah program. Gitu ya. Berarti program ini maksudnya misalnya contohnya membuka lahan gitu ya, membebaskan lahan A-nya. B-nya melakukan pengaspalan, misalnya kayak gitu. Nah, itu program-program. Nah, ini adalah level kementerian lembaga. Ini yang formulir 1 ya. Di formulir 2, ini levelnya udah ke eselon 1. Gitu. Jadi kalau diumpamakan ke kita ya, ini Kementerian Keuangan. Kalau yang lembar ke formulir kedua, ini levelnya udah per eselon 1. Jadi ini cerita misalnya di DJP kayak apa, di BPPK kayak apa, gitu ya. Nah, kan tadi ada program A, kalau kita pakai contoh Kementerian Keuangan, meningkatkan perpajakan. Maka kalau perpajakan, program A itu dilakukan di formulir B oleh unit eselon 1-nya Direktorat Jenderal Pajak. Ya kan? Dia yang bertanggung jawab untuk membuat program A. Gitu.
Nah, lalu si eselon 1-nya DJP-nya membuat sasaran program yang meningkatkan penerimaan pajak tadi kan ya. Gimana indikator ketercapaiannya? Persentase peningkatan penghasilan dari pajak misalnya 5% gitu ya. Atau tingkat orang yang ngemplang pajak menurun misalnya gitu. Sasaran program. Nah, lalu sasaran program ini berarti adanya di level eselon 1 kan. Eselon 1-nya lu ngapain aja nih rencana lu di DJP gitu ya. Oh, itu mau lakukan A, B, C, D. Indikatornya udah tercapai gimana? Oh, ini indikator A, B, dan C. Lalu dibagi lagi dalam kegiatan-kegiatan. Gimana caranya untuk meningkatkan pajak? Oh, kegiatannya 1, 2, dan 3. Kegiatan ini penjelasannya ada di formulir yang ketiga. Ini menjadi tanggung jawab si eselon 2-nya. Berarti kalau kita STAN itu kan levelnya eselon 2 ya. Itu dia mengisi formulir ketiga ini. Begitu dari Renja. Gitu ya. Di sini berarti satu formulir 3 itu untuk satu kegiatan. Tadi kan di sini ya, ini saya kembaliin. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 gitu ya. Nah, ini dijelaskan kegiatan satunya apa. Siapa penanggung jawab eselon 2 yang bertanggung jawab untuk kegiatan 1 itu dijelaskan. Lalu dijelaskan apa sasaran kegiatannya. Bagaimana melihat bahwa sasaran sudah tercapai. Gitu. Nah, itu dirinci. Gitu ya. Dan bukan itu saja, dia sudah menjelaskan target tercapaian dan juga duitnya. Kira-kira dialokasikan berapa itu duitnya untuk itu. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, terus di sini ada lagi bagaimana cara mencapai kegiatan tersebut, perhitungan pendanaannya. Nah, di sini kalian lihat sudah ada istilah perakiraan maju. Kalian tahu kan kalau di 3 indikator atau apa ya istilahnya apa? 3 pilar dari reformasi keuangan itu pertama apa? Unified budget, kedua penganggaran berbasis kinerja, yang ketiga MTEF, Medium Term Expenditure Framework atau KP apa istilahnya? Kerangka pengeluaran jangka menengah, ya kan? Jadi maksudnya kita mau menganggarkan satu kegiatan sekarang, tapi harus sudah dipikirkan juga untuk tahun ke depannya seperti apa. Contohnya, contoh perakiraan maju itu maksudnya kayak apa? Contohnya kayak kita, misalnya pemerintah di STAN deh gitu ya, STAN mau bangun toilet, gitu ya, toilet baru, gitu ya. Nah, dia bangun toilet baru sekarang, untuk tahun 2021. Tapi dia nggak bisa hanya memperkirakan kebutuhan dana untuk tahun depan aja. Kenapa? Karena sebagai akibat dia dari membangun toilet di tahun 2021, maka di tahun 2022 dia wajib memelihara toilet itu. Ya kan? Arti ada biaya yang muncul di tahun-tahun berikutnya karena adanya toilet itu. Ya kan? Nah, berarti pemikiran perakiraan maju itu adalah pola pikir yang sudah memikirkan setelahnya itu apalagi pengeluaran yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini makanya waktu membangun toilet itu nggak sekedar jadi tapi setelah itu bobrok. Kan misalnya udah jadi nih toiletnya 2021 udah jadi. Oh, oke, kita senang ya dapat toilet baru, diresmikan, banyak pejabat datang meresmikan misalnya begitu. Di tahun 2022-nya tidak dianggarkan uang untuk memelihara. Akhirnya apa? Toiletnya rusak lagi, berantakan lagi, mampet, dan sebagainya. Nah, makanya dalam waktu pemerintah melakukan pengeluaran rencana perencanaan kegiatan, dia tidak bisa hanya merencanakan di tahun depan saja, tapi juga tahun-tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Makanya ada perkiraan di tahun 2018, 19, 20. Gitu. Jadi dia sudah mempertimbangkan perakiraan maju. Gitu ya. Dan di sini juga dijelaskan sumber pendanaannya dari mana, gitu, apakah dari rupiah dan sebagainya. Dan ini penjelasan pendanaannya kalau dari pinjaman luar negeri, pinjaman hibah luar negeri atau pinjaman dalam negeri seperti apa. Seperti itu. Oke, nanti saya akan ada contoh ini, contoh realnya RKP sama Renja sama RKP ya, tapi kita lanjut dulu, kita skip dulu, kita bahas lanjut dulu deh ke
poin berikutnya. Nah, di bagian ini sekarang kita bicara menghubungkan antara perencanaan di pemerintahan pusat dengan di pemerintahan daerah, gitu ya. Jadi kalau di pemerintahan pusat ada yang tadi kita sebutkan Renstra, Renja, RPJP, RPJM, lalu menjadi dipedomani menjadi Renstra, Renstra dipedomani menjadi Renja, Renja ini diacu oleh RKP gitu ya. Inilah dokumennya gitu ya. Di daerah juga ada RPJP, RPJM, Renstra, RKPD gitu ya. Sama lah ininya levelnya, sama di levelnya cuma daerahnya aja gitu ya. Lalu ini disinkronkan tadi yang sudah saya sebutkan namanya di Musrenbangda. Ini namanya proses perencanaan gitu ya. Yang ini namanya proses penganggaran. Waktu Renja diterjemahkan menjadi RKAKL, RAPBN, dan jadi APBN, ini sudah namanya penganggaran. Di daerah, inilah namanya penganggaran. Ini ada KUA, Kebijakan Umum Anggaran, ada kalau di sini namanya RKAKL, di Keuangan Negara, di daerah namanya RKA SKPD, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, gitu ya. Sama, konsepnya sama, dia direkap menjadi rancangan APBD, lalu menjadi APBD, hasil APBD itu dijabarkan dari penjabaran APBD. Nah, ini di sini, ini adalah proses penganggaran, ini adalah proses perencanaan. Gitu. Nah, ini aja informasi aja ya. Ada nanti di sini kalian akan bertemu istilah-istilah yang berbeda-beda ya, tapi nggak usah dipusingkan lah gitu. Tapi yang jelas kalian tahu gitu perbedaannya. Ada istilah bidang, ada istilah sektor, ada istilah fungsi. Jadi bidang itu terminologi yang mengacu ke ini Undang-Undang 17 sebenarnya. Dia pakai kata bidang. Jadi ini digunakan terminologi untuk perencanaan pembangunan. Kalau fungsi ini terminologi yang digunakan di proses penganggaran. Gitu ya, proses penganggaran. Yang adanya di keuangan negara. Nah, bidang ini yang tadi disebutkan ya, ada sosbud, beragama ekonomi, dan seterusnya. Itu bidang. Nah, ada juga istilah sektor. Kalau sektor itu pengelompokannya, pendekatannya ada mengelompokkan kegiatan sesuai karakter gitu ya, yang serupa. Jadi ada sektor pertanian, hankam, industri, kesehatan. Ada pendekatan kewilayahan. Tadi kita udah bahas ini ya, merupakan pendekatan yang memperhatikan wilayah-wilayah besar. Jadi itu istilah terminologi yang digunakan di perencanaan. Gitu ya. Kalau fungsi itu terminologi yang digunakan di penganggaran, gitu ya. Seperti ini kan ada belanja negara kan dirincinya di organisasi, fungsi, dan jenis belanja, gitu ya. Fungsinya kalau di keuangan negara itu ada fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban keamanan, ekonomi, dan seterusnya, gitu. Oke, sampai di sini kita sudah membahas tentang perencanaan, ya kan? Oke, perencanaan. Nah, sekarang kita masuk ke penganggarannya, gitu ya. Apa sih anggaran itu, atau kita dengar kata budget gitu ya? Sebetulnya itu dari istilah asing gitu ya, dari bourse, Perancis, artinya tas kecil. Atau ini kan biasa kan kalau kita mau mengalokasikan itu biasanya orang zaman dulu kan dimasukkan dalam tas terus dibagi-bagi gitu. Terus ada begroting Belanda, artinya predicting atau memperkirakan. Nah, jadi secara umum kita bisa bilang gini deh, anggaran itu adalah rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi tujuannya memang bukan tujuan pribadi tapi tujuan bernegara. Nah, wujud dari anggaran itu adalah APBN gitu ya. Inilah dasar anggaran kita. APBN itu adalah rencana keuangan tahun pemerintah yang disetujui oleh DPR gitu ya. Jadi harus disepakati antara DPR selaku wakil rakyat dan presiden selaku wakil pemerintah atau pemimpin pemerintah gitu.
Dan di sini sistem penganggaran kita mengalami perubahan, ini kita udah bahas ya, sejak adanya reformasi keuangan negara dan dengan terbitnya paket keuangan negara gitu ya. Oke. Nah, perbedaan utamanya reformasi dari penyusunan anggaran di masa sebelum reformasi adalah di proses pendekatannya. Kalau dulu itu menggunakan pendekatan tradisional budgeting atau pendekatan tradisional yang sifatnya itu line item dan incremental gitu ya. Line item dan incremental ini maksudnya gini. Line item itu kayak kita misalnya mau acara 17 Agustusan RT gitu ya. Kan line item itu bagus sih, tapi dia bagus untuk konsep penganggaran sederhana gitu. Misalnya yang nggak kompleks ya seperti tadi acara 17 Agustus RT. Kan kegiatannya nggak banyak gitu ya, langsung bidang acara, oke bidang acara ini ya duitnya ya, langsung dibagi sekian dibagi gitu, udah selesai, gampang. Kalau incremental tuh maksudnya biasanya dulu itu anggaran itu cuman ditambahin dari tahun sebelumnya gitu. Jadi misalnya contohnya satuan usulan anggaran di sebuah satker gitu ya. Sekarang itu adalah 10 miliar gitu ya. Maka tahun depan ya udah, tahun lalu kita berapa anggarannya? 10 miliar. Ya udah kita sekarang 11 miliar deh gitu. Rinciannya gimana? Ya udah semua program kegiatan yang tahun lalu dipakai lagi aja. Tinggal tambahin duit-duitnya ditambah-tambahin gitu. Nah, itu namanya incremental. Menambahin doang. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Kenapa? Contohnya nih di STAN. Di STAN itu misalnya kan pihak STAN tahun ini mengadakan buku referensi untuk mahasiswa. Anggaplah buku PPKN misalnya gitu kan. Pengadaan buku, ribuan buku, ya kan? Sudah butuh dananya sebesarnya 200 miliar misalnya begitu. Nah, kalau sistemnya incremental, tahun ini sudah dianggarkan buku 200 miliar, nanti tahun depan muncul lagi penganggaran buku, angkanya 210 miliar ditambahin 10 miliar. Padahal realnya perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Kan bukunya yang lalu belum hancur. Ya kan? Bukunya sudah ada. Artinya pengadaan buku PPKN yang sama tidak dibutuhkan lagi di tahun depannya. Mungkin yang dibutuhkan adalah pengadaan buku lainnya. Gitu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan, incremental itu bisa memberikan kondisi yang salah maksudnya informasi yang salah atas kondisi yang sebenarnya. Karena salah, akhirnya apa? Pengeluarannya asal-asalan, nggak sesuai dengan kinerja, gitu. Makanya dibilang, karena kondisi itu sulit harmonisasi antara belanja operasional dengan belanja modal, gitu ya. Terus berorientasi pada fokusnya di input dan perspektifnya tahunan. Nggak mikirin tahun depannya gimana. Gitu. Oke, nah ini yang tadi saya sebutkan. Pilarnya itu 3 ya. Unified budget, performance-based, berdasarkan berbasis kinerja, dan dengan memperhatikan perspektif waktu lebih dari setahun. Yaitu makanya namanya KPJM atau MTEF. Gitu ya. Tadi sudah saya contohkan dengan pembangunan toilet tadi. Nah, kalau kita bicara sekarang ke masalah unified budget ya. Tadi kan ini kan ada unified budget. Gimana sih kondisi yang dulu? Dulu itu belum unified budget istilahnya. Kalau sekarang dokumen anggaran itu kan cuma satu ya, namanya DIPA. Gitu ya. Dokumen pelaksanaan anggaran itu kan namanya DIPA. Gitu ya. Kalau dulu dalam satu satker itu dokumen pelaksanaan anggaran itu ada 2. Namanya DIK dan DIP. DIK itu adalah daftar isian kegiatan, DIP itu adalah daftar isian proyek. Apa bedanya? Daftar isian kegiatan itu adalah untuk anggaran-anggaran yang sifatnya rutin, kayak belanja pegawai, bayar listrik, bayar petugas kebersihan, pemeliharaan gedung, pemeliharaan mobil, gitu. Tapi kalau DIP, daftar isian proyek, itu untuk yang pengadaan baru atau sekarang kita sebutnya belanja modal gitu ya. Misalnya pembuatan taman
pembangunan gedung, pembangunan jalan, gitu, yang renovasi gedung, gitu. Itu sifatnya proyek, gitu. Itu dipisah dulu. Akibatnya apa? Sering tumpang tindih. Apa yang sudah direncanakan di DIP, direncanakan pula di DIK, di daftar isian kegiatan. Akhirnya apa? Ya mubazir lah ya. Kayak gitu. Contohnya seperti apa? Yang kalau kita menggunakan istilah yang tadi, yang toilet tadi, di zaman dulu itu sering terjadi. Satu satker itu mengusulkan di dokumen DIP itu, DIP itu, kita mau bikin toilet, gitu ya. Maksudnya merenovasi toilet, misalnya anggaplah di gedung J, PKN STAN. Renovasi toilet lantai 1, 2, gitu. Nah, di saat yang bersamaan, di tahun yang sama, di dokumen DIK, diusulkan kita mau memelihara toilet gedung J lantai 1 dan 2. Barangnya sama, tapi kan nggak mungkin kenyataannya begitu. Udah direnovasi kok baru, kok ada biaya pemeliharaan lagi di tahun yang sama, akhirnya apa? Pemborosan. Gitu. Kenyataannya kan nggak mungkin. Akibatnya apa? Supaya terbenar, terlihat, ya dibikinlah kwitansi palsu, benar-benar ada renovasi, padahal nggak ada sebenarnya. Gitu. Itu contohnya ya. Nah, kalau sekarang itu sudah diintegrasikan, seluruh jenis belanja itu diintegrasikan ke dalam DIPA. Gitu. Sehingga tujuannya supaya tidak timpang tindih dan memperhatikan prinsip efisiensi. Gitu. Nah, di sini saya disebutkan tadi ya, integrasi tadi diperlukan agar tidak terjadi duplikasi yang seperti tadi saya sebutkan atau tumpang tindih penyediaan dana, gitu ya. Jadi nggak 2 kali gitu dianggarkannya. Nah, ini kondisi format lama ketika masih belum unified budget, gitu ya. Pemerintah itu dibagi pengeluaran rutinnya, kini ada pengeluaran pembangunan. Kalau sekarang sudah unified, pokoknya mau apa, rutin apa, pokoknya masuk ke dalam 8 jenis belanja ini. Jadi lebih standar gitu ya. Sudah jelas. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat sistem lama itu format perbedaannya adalah dia sistemnya itu berdasarkan line item budgeting. Butuhnya apa? Kita butuh ini. Yaudah kasih duit segini ya. Bid seksi acara, bidang acara butuh duit berapa segini. Oke, ini ya duitnya. Kalau sekarang sistem baru enggak. Berbasis outcome. Kalian mau bikin apa sih? Bukan mau bikin apa. Kalian targetnya mau mencapai apa sih? Mencapai ya. Nah, untuk mencapai itu butuhnya apa dan bikinnya apa. Gitu. Itu sistem baru. Kalau sistem lama dual budgeting, tadi yang DIK dan DIP. Kalau sekarang sudah unified budgeting. Kalau dulu sistem belanjanya itu terdiri dari 6 jenis, tadi yang saya sebutkan tadi ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Sekarang sudah 8 jenis. Nah, ini klasifikasinya gitu ya. Ya, sektornya ada 20 sektor dan 50. Sekarang dibuat jadi 11 fungsi gitu ya. Nah, dulu tuh ada klasifikasi rutin pengeluaran, rutin dan pembangunan. Sekarang nggak ada, istilahnya unified budget, gitu ya. Kalau ini berdasarkan sektor subsektor program, ini fungsi subfungsi program, gitu, istilahnya aja. Gitu. Nah, apa hubungannya antara perencanaan dan penganggaran? Sebetulnya kita sudah bahas tadi ya. Kalau di perencanaan, dia levelnya adalah sampai kepada RKP dan renja. Gitu ya. Ini kan bicara merencanakan ya, walaupun udah ada duitnya juga, tapi belum ada anggaran pasti uangnya. Nah, penganggarannya dimulai pada saat Undang-Undang APBN dan juga RKKL ini disusun bersamaan, gitu ya. Makanya setelah itu dihasilkanlah ini, akhirnya akan terjadi namanya dokumen DIPA. DIPA ini adalah dasar dalam hal pelaksanaan anggaran. Gitu. Ini adalah melihat, maksudnya konsepnya sama ya. Perencanaan itu levelnya sampai di sini ya, gitu. Jadi kalau ditanya apa sih output dari perencanaan itu, ini RPJM, Renstra, Pagu Indikatif, Renja, RKP, gitu ya. Siapa pihak yang terlibat ini? Bappenas, KL, dan Kemenq, gitu ya.
Penganggaran, apa dokumennya? Oh ini Pagu, RKKL, himpunan RKKL, nota keuangan, alokasi anggaran, APBN, dan Perpres, gitu ya. Nah, ini siapa subjeknya? Nah, ini. Nah, atas dasar itu ada namanya pelaksanaan anggaran. Apa dokumennya? Namanya DIPA. Inilah namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Ini dokumen penganggaran, ini dokumen perencanaan. Lalu ada tahapan bersiklus APBN berikutnya adalah pertanggungjawaban. Apa dokumennya? Laporan keuangan pemerintahan pusat. Gitu ya. Inilah pembagian dokumen berdasarkan siklus dari APBN itu ya. Gitu. Nah ini kita sudah bahas tadi, tapi ini dibuat dalam konsep yang berbeda saja. Silakan dibaca sendiri. Oke, jadi apa sih perbedaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan gitu ya? Kalau dokumen perencanaan itu fokusnya bicara tentang kita kira-kira mau ngapain gitu ya. Jadi ke depannya, strategi, pembangunan ke depannya, prioritasnya apa gitu ya. Nah, di dokumen perencanaan fokusnya adalah Bappenas dengan DJA yang membantu gitu ya. Bentuknya adalah yaitu tadi RPJP, RPJM, Renstra, Renja gitu ya. Dokumen penganggaran ini ada rincian dari anggaran untuk mencapai apa yang sudah direncanakan tadi. Gitu. Penanggung jawab utamanya Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA. Gitu ya. Bentuk dokumennya, yaitu tadi, APBN, Perpres APBN, RKKL. Gitu ya. Kalau dokumen pelaksanaan itu apa? Ini adalah dokumen yang berisi tentang bagaimana pelaksanaan terhadap apa yang sudah dianggarkan. Artinya di dalamnya sudah ada target, anggarannya berapa, rencana penarikannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di level pelaksanaan ini sudah sifatnya pencairan duit dan sebagainya itu sudah antara DJA dan perbendaraan, dalam hal ini KPPN. Gitu ya. Dokumen pelaksanaan ini ya tadi yang saya sebutkan, DIPA. Gitu. Oke. Sampai di sini ya informasi tentang slide-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya ke dokumen RPG, RKP dan Renja? Izin bertanya Pak Lutfi. Oh ya. Ya misal ya Pak, nanti negara itu menghadapi suatu kondisi tertentu. Nah ini bisa nggak ada revisi di dalam RPJP sampai RKP? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Kalau kan ini nih, kalau tadi kemarin saya nggak tahu ya di kelas ini atau di kelas sebelumnya, itu kan dokumen perencanaan ya. Sebetulnya secara prinsip bisa diubah. Tapi RPJP dan RPJM itu, contohnya aja seperti sekarang nih, COVID kan ya, ini kan nggak direncanakan ya. Bukan berarti, saya nggak tahu persisnya ya, tapi bukan berarti itu mengubah RPJM gitu ya, ataupun RKP. Tapi yang diubah itu, karena itu kan rencana. Kalau APBN itu kan direvisi, penting direvisi karena dia dasar alokasi duit kan. Duitnya dialokasikan buat ini, itu. Jadi penting karena direvisi gitu ya. Tapi kalau di dokumen perencanaan bisa, tapi sejauh ini saya belum dengar sih gitu ya. Misalnya nih RPJM, karena ada COVID, RPJM-nya diubah. Bisa aja sih, tapi menurut saya kan sifatnya bisa saja RPJM-nya hanya mempengaruhi 1 tahun gitu. Jadi nggak selalu harus diubah solusinya, gitu maksudnya. Tapi bisa, gitu. Gitu Mas Lutfi. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Ya. Apakah dokumen perencanaan dan penganggaran itu juga dibagikan ke pihak swasta, Pak? Karena pihak swasta kan juga ikut melaksanakan penganggarannya itu, Pak. Ikut melaksanakan pembangunannya juga, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya. Dokumen perencanaan itu yang levelnya nasional itu diberikan ke publik. Gitu ya. Jadi nggak ke swasta aja. Jadi disampaikan ke publik. Jadi publik bisa melihat, nah ini saya contohkan, saya lihatkan ya, sambil kita ke penjelasannya.
Sorry. Oke. Saya share screen dulu. Oke, RPJM yang terakhir, yang 2020 sampai 2024, itu disahkan dengan Perpres nomor 18 tahun 2020. Teman-teman bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Oke, Pak. di sini. Ya, makasih. Perpres itu ada lampiran-lampirannya, tapi ini ada lampiran. Tapi kita lihat dulu di lampiran 2-nya gitu ya. Ini bicara tentang major project. Tadi sesuai dengan pertanyaan Mas Wahyu jadi ya. Ini jadi dokumen Perpres ini kan dokumen, ini peraturan. Peraturan itu kan sifatnya publik ya. Jadi bisa diketahui oleh siapapun. Nah, diharapannya justru memang swasta tahu, tapi tidak diberikan secara spesifik gitu ya. Ini adalah rencana pemerintah kita dari tahun 2020 sampai 2024. Teman-teman bisa lihat nggak? Di sini ada dilihat di contohnya, membuat 10 destinasi pariwisata prioritas gitu ya. Jadi istilahnya ini Menteri Pariwisata bilang gini dulu itu. Kita mau ada 10 Bali di Indonesia. Artinya ada 10 tempat wisata level internasional yang dikenal di dunia seperti Bali gitu. Dan di sini sudah disebutkan Danau Toba, Borobudur, Lombok Mandalika gitu. Makanya teman-teman yang tinggal di sini ada Bangka Belitung, ada merasakan nggak perbedaannya yang tinggal? Mungkin ada ya, seperti misalnya contohnya saya Danau Toba gitu ya, saya dengar dari bagaimana bandara dibangun di dekat sana, bagaimana hotel-hotel dibangun. Kenapa? Karena dia bagian dari RPJM, prioritas main project-nya. Gitu. Nah tadi swasta diberitahu nggak? Diberitahu, tapi tentunya dengan pendekatan gitu ya. Kalau dokumen RPJM-nya semuanya diberitahu. Karena apa? Pendanaannya di sini udah dirinci. Ini 161 triliun untuk membangun 10 destinasi wisata itu. Ini uangnya dari mana? Bukan dari APBN aja, ada dari kerjasama dengan badan usaha luar, ada dengan BUMN, ada dengan swasta. Ada yang levelnya udah lebih jelas lagi nih, yang industri 4.0 gitu ya. Untuk makanan, tekstil, itu udah dijelaskan APBN 13 triliun, BUMN 125 triliun, swasta 106 triliun. Lebih besar porsi swastanya. Gitu. Pembuatan 31 smelter gitu ya. Jadi ini smelter itu maksudnya mineral kita, hasil tambang mineral itu tidak dalam bentuk mentah gitu ya. Jadi meningkatkan nilai tambah gitu ya. Maka diperlukan smelter. Nah, dibuatlah smelter ini rencananya 31 gitu. Ini rencananya. Terus apalagi kelapa sawit. Kalian mungkin tahu ya isu kelapa sawit kita itu sangat menjadi perhatian dunia. Kalian mungkin tahu bahwa hasil sawit kita itu ditolak di Uni Eropa, di benua Eropa nggak bisa dijual. Kenapa? Karena menurut mereka itu dalam prosesnya Indonesia itu merusak ekosistem dan lingkungan. Jadi mereka melakukan boikot gitu. Nah, yang menjadi fokus RPJM salah satu proyeknya adalah pembangunan energi terbarukan green fuel berbasis kelapa sawit. Jadi menghasilkan itu apa itu yang di Pertamina itu kalau kita di pom bensin itu biosolar. Ya biosolar. Tapi berbasis kelapa sawit gitu. Kira-kira gitu. Ada apa lagi ya? Pembangunan wilayah Batam dan Bintan gitu. Jadi ini menarik untuk diteliti gitu ya. Terus yang kemarin Kalimantan, ibu kota negara, itu sudah ada dianggarkan di RPJM, ibu kota negara, yaitu membangun kawasan timur Indonesia, gitu ya. Ini biayanya 466 triliun, gitu ya. Dan ada lagi wilayah adat Papua, gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu main project-nya, prioritas pemerintahan sekarang. Membangun pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Itu 27 triliun. Nah, terus kita juga dengar isu bahwa ada isu stunting gitu ya. Stunting itu apa sih? Teman-teman tahu ya, kurang gizi ya. Kira-kira bayi yang kurang gizi gitu ya. Ada juga jadi bayinya terlihat kecil gitu ya, tidak sesuai dengan umurnya gitu ya.
Jadi targetnya mengurangi stunting 14%. Duitnya udah dijelaskan di situ. Siapa yang bertanggung jawab di sini dijelaskan. Kemenkes, BKKBN, ini tugasnya, lu jangan bikin banyak anak lu gitu. Kemenpu PR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda gitu ya. Jadi ini banyak nih, inilah program pemerintah. Nah, ini juga yang sering kita dengar di TV, bagaimana pembangunan vokasi, pendidikan vokasi gitu ya untuk industri 4.0. Ini menjadi program nasional 5 tahun. Terus juga pembangunan tol Trans Sumatera gitu ya. Teman-teman di Sumatera mungkin merasakan lagi pembangunan banyak tol ya dari Aceh sampai Lampung gitu. Oke, terus ini yang terhenti ya. Sebelum belum berjalan yang kereta api impiannya sih mau yang seperti Shinkansen Jepang gitu ya. Jadi kecepatan tinggi dari Pulau Jawa. Jadi Jakarta kan ada yang Bandung tuh sampai yang tapi sekarang nggak tahu ya masih berjalan atau enggak. Gitu. Jadi ini contohnya programnya. Jadi nanti saya kasih lihat bahwa ini contohnya ini loh program-program pemerintah dan jadi bentuknya perpres itu real gitu ya, bukan mengawang-awang. Dan ini sudah ada indikasi dan sebagai indikasi target pelaksanaannya, highlight project dan seterusnya. Ini baru lampiran 2-nya. Nanti kalian silakan lihat lampiran 3-nya. Nah, dari mana kok bisa muncul di RPJM Perpres ini kok bisa ada proyek-proyek dan sebagainya? Nah, tadi ingat kan ada 3 tuh. RPJM itu dasarnya. Pertama adalah apa? Rancangan teknokratik. Yang kedua adalah RPJP, ya kan? Yang ketiga adalah visi misi si presiden. Jadi ini yang kalian lihat adalah hasil perkawinan ketiga hal itu. Nah, saya akan kasih lihat kalau rancangan teknokratik itu dia levelnya nggak belum seteknis itu. Seperti yang kita lihat tadi sebelum seril itu. Oke, saya share screen dulu. Share screen narasi. Nah, ini udah teman-teman udah bisa lihat. Nah, ini adalah rancangan teknokratik yang tadi saya sempat lihat. Apa itu rancangan teknokratik? Rancangan yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah ya secara objektif gitu ya. Yang bikin siapa? Di sini bisa dilihat Kementerian PPN atau Bappenas gitu ya. Nah, kita lihat sekilas isinya itu menjelaskan kondisi yang ada, bagaimana cara memperkuat membangun lingkungan hidup dan sebagainya. Di sini lebih banyak tentang kondisi data. Apa sih kondisi yang sekarang terjadi, konsumsi sasaran PDB kita seperti apa, dia membandingkannya. Jadi di sini tuh kayak akan data-data gitu ya. Nah, kayaknya ini jadi dasar dalam membuat RPJM. Gitu. Kira-kira gitu. Nanti untuk detailnya. Jadi ini banyak narasi menjelaskan misalnya aspek kehutanan. Tutupan hutan kita sudah berkurang banyak. Misalnya gini nih. Pengelolaan pangan. Dia nggak cerita kita harus mengelola pangan sekian gitu. Dia cerita dulu kenapa, ada apa sih masalahnya gitu. Disinilah itu kaidah ilmiah tadi gitu. Dia mempertimbangkan kondisi yang ada, data yang ada, dilihat, maka kita sebaiknya arahnya kemana gitu. Perlu melakukan apa gitu ya. Ini sasaran targetnya, indikatornya, kita punya target pertumbuhannya sekian, target tingkat kemiskinannya sekian, berdasarkan lingkup wilayah gitu. Nah, ini contoh dari RPJM. Tapi kenyataannya kan perpresnya nggak sama kan, perpres RPJM tadi nggak sama dengan rancangan teknokratiknya. Kenapa? Ya karena kan berdasarkan masukan yang lain-lain juga gitu, yaitu RPJP dan melihat dari visi misi presiden. Gitu. Terus mungkin bertanya, loh Pak, berarti ngapain bikin rancangan teknokratik capek-capek Pak kalau nggak dipakai sepenuhnya? Oh enggak, ini justru jadi input ilmiah bagi presidennya. Ya. Kalau nggak ada ini, wah
ilmu terawang adanya kan, menerawang doang, visi misinya gini, tapi tidak berbasis data. Nah, makanya inilah sebagai check and balance-nya. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang tadi saya akan mencontohkan di slide tadi kan ada tuh berdasarkan RKP ya kan, pemerintah RKP nasional, lalu kementerian lembaga membuat rencana Renja KL yang sifatnya tahunan kan. Nah, ini contohnya, ini saya ambil renjanya Kementerian Keuangan tahun 2020. Kan tadi ada 3 formulir. Formulir pertama berisi tentang prioritas nasional gitu ya. Sorry, ini bukan yang pertama. Ini. Ya kan? Ini bicara tentang pertama, formulir pertama itu rekap 1 di sini disebutnya sih. Apa visi misi si kementerian? Terus Kementerian Keuangan itu dia itu selama 2020 mendukung prioritas nasional yang mana sih? Gitu kan. Oh, kan udah bagi-bagi tugas nih ya. Kita prioritas nasional kita ABCD. Nah, Kementerian Keuangan lu ke bagian 3 ya. Siapa? Lalu dicatatlah di sini. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, nilai tambah sektor real dan ketahanan pangan bla 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 bla. Gitu kan? Lalu ini diterjemahkan dalam sasaran strategis. Gimana mencapai itu? Targetnya adalah terjaganya kesinambungan fiskal. Kan tadi saya bilang, gimana cara mengukur kesinambungan fiskal kan? Maka butuh ada indikator yang measurable, ya kan? Oh, kesinambungan fiskal itu terjaga kalau rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya kita targetkan 11 sampai 12. Inilah ukuran kita bilang kesinambungan fiskal terjaga gitu ya. Rasio utang terhadap PDB sekian, rasio defisit sekian gitu. Nah, berdasarkan ini apa program yang dilakukan? Maka dilakukanlah program ini, dukungan manajemen, program pengawasan, pendidikan pelatihan, pengelolaan anggaran negara, gitu. Berapa duit lu butuhnya bikin program ini? Seginilah kira-kira, Pak. Gitu. Dari mana sumbernya? Semuanya rupiah, APBN, nggak ada yang dari pinjaman. Oh, ada dari hibah, nanti dikasih hibah, gitu ya. Tapi ada juga dari BLU, gitu ya. Nah, terus dia harus udah memperkirakan, lu butuhnya itu di tahun 2021, tapi tahun 2022 untuk program yang sama butuhnya berapa? Dia harus sudah memperkirakan perkiraan maju 2 tahun berikutnya, gitu ya. Nah, itu di level kementerian, ya kan? Nah, masing-masing program tadi ada program A, B, C, gitu kan? Itu kan dipecah-pecah lagi. Sri Mulyani pecah kan, manggil Direktorat Jenderal Anggaran, Pak Askolani, Pak Asko, tolong Pak kerjakan nih programnya. Bapak kebagian program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Kementerian Keuangan. Gitu ya misalnya. Oh ini sekjen ya. Ya anggap sekjen ya Pak Sekjen gitu ya. Nah gimana caranya? Oke saya akan melakukannya dengan target saya adalah melakukan tata kelola Kementerian Keuangan yang baik. Gimana cara ngukurnya tata kelola yang baik? Ini ada indeks opini BPK baik, indeks capaian tata kelola kementerian baik gitu. Baru dijelaskan lagi lebih rinci programnya untuk menghasilkan sasaran ini, indikatornya apa gitu ya. Itu dijelaskan. Baru dari mana program itu dijalankan dengan cara apa? Dengan menghasilkan kegiatan terus sepanjang ini. Dengan duitnya butuh ini. Inilah dokumen renjanya. Ingat, ini baru dokumen perencanaan, bukan dokumen penganggaran gitu ya. Artinya ini masih rencana, belum dianggarkan. Tapi atas dasar inilah nanti baru dibuat untuk pembuatan APBN, pengusulan rancangan APBN. Gitu. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Artinya ternyata proses perencanaan pembangunan itu sudah berusaha disinkronkan dari RPJP, RPJM, RKP, bahkan di RKP pun diterjemahkan lagi. Oke, target nasional kita gini, siapa yang ngerjain ini? Lalu dibagi-bagi, lalu dibagi lagi ke eselon 1-nya, dibagi lagi ke eselon 2-nya, dan sudah sangat detail. Butuh duitnya berapa? Tujuannya apa butuh duitnya berapa dan ada angkanya? Supaya di proses penganggarannya lebih mudah. Gitu. Nggak mengawang-ngawang gitu ya. Ini jangan sampai gini kan, ada orang yang merencanakan, tapi yang menganggarkan orang yang berbeda. Yang menganggarkan nangis-nangis. Tahu ya maksudnya ya?
dulu itu begitu yang terjadi. Orang Bappenas merencanakan tidak mengundang, tidak banyak melibatkan pihak orang penganggaran. Artinya apa? Rencananya terlalu muluk-muluk. Kan ibarat, kita mau bikin begini Pak, bikin begini Pak. Kalau nggak ada Kementerian Keuangan kan nggak ada yang nemplak. Plak, duitnya dari mana bro? Gitu. Jadi ini perencanaan dan pembangunan ini, perencanaan dan penganggaran ini harus sinkron dan ini sudah dilakukan gitu ya. Inilah semangat dari perencanaan kita sekarang itu. Proses perencanaan sama proses penganggaran dari awal itu udah ketemu bareng. Makanya Kementerian Keuangan sama Bappenas itu udah tektokan terus. Kita mau merencanakan ini, dilihat dulu duitnya gimana. Kita bisa ngambil dari mana nih dananya. Makanya muncullah angka-angka di APBN, bukan angka-angka terkaan gitu ya. Tapi sudah ada pola pikir atau dasar-dasar bukti anggaran yang dibutuhkan gitu. Oke. Ini adalah kondisi rencana kerja renja dari Kementerian Keuangan. Nanti saya akan kirimkan juga ke grup WA kita. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya mau Ya. tanya Pak terkait yang tadi musrenbang itu Pak. Ya. Jadi kan kalau musrenbang itu kan musyawarahnya kan dari daerah Pak sampai ke pusat sampai menghasilkan rencana yang bakal dibutuhkan Pak ya. Nah itu kira-kira waktunya berapa lama ya Pak? Apa ada rentang waktu yang ditentukan gitu Pak? Setahu saya kenyataannya itu berapa hari juga bisa terjadi ya. Maksudnya gini, dalam berapa komisi, rapat, enggak. Itu kalau kita ngeliat itu kan prosesnya satu gitu. Kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya itu prosesnya itu, saya pernah tanya juga kan gitu ya. Tapi saya sendiri nggak pernah menyaksikan ya. Kumpul dengan aktivis lingkungan, godok, terus ngumpul lagi dengan ini digodok gitu. Jadi kalau termin waktunya ada, paling lambat tanggal sekian-sekian, tapi saya juga nggak ingat, nanti kita akan bahaslah di kemudian ya. Tapi kenyataannya berapa lamanya itu bisa macam-macam gitu. Bahkan bisa lebih dari sekali frekuensinya, kenyataannya ya. Jadi dibuat komisi-komisi dulu, baru nanti ada gabungan seluruhnya. Begitu. Gitu ya, kira-kira ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, cukup sekian. Nanti, saya biar nggak lupa, teman-teman saya minta untuk bikin Cornell Notes-nya untuk pertemuan yang kedua dan yang pertama ya kemarin ya. Artinya dari slide yang ini, coba teman-teman simpulkan apa yang kalian dapat, gitu ya. Diketik aja nggak apa-apa, nanti dibuatkan di dalam teman-teman masing-masing. Kira-kira apa yang didapatkan? Udah tahu ya Cornell Notes itu udah apa? Udah ini kan udah biasa kan teman-teman ya? Udah ya? Iya, Pak. Nanti saya kirimkan deh ininya referensi untuk membuatnya ya. Gitu. Oke. Kita berapa lama ini? Oh, udah ini ya? 2 menit, Pak. Oke. Oke, saya harus isi ini dulu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Terakhir. Oke, nggak ada ya. Nggak apa-apa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Makasih buat teman-teman partisipasinya yang sudah mendengarkan semuanya. Dan semoga teman-teman sehat terus ya. Dan keluarga semuanya sehat. Dan inilah selalu senang dan gembira selalu. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Saya izin leave. Selamat sore teman-teman semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.